Selamat datang di part lanjutan dari video sebelumnya. Silakan tonton dan simak videonya. S. Nah, setelah selesai mengerjakan hal yang kita sukai, maka kita akan pindah ke kolom yang tidak kita sukai, L. Pernyataan di tipe I dan S ini kita harus berikan skor kurang dari 6 atau kurang dari rata-rata. Misalkan seperti berikut. Oke, pola yang tadi yang untuk yang kita sukai, yang M tadi ISDC, kita juga berikan pola yang sama di sini ya, ISDC, tetapi dengan I dan S kita kasih nilainya kurang dari 6. Misalnya I kita kasih, misalnya I ini 4. Terus yang S kita kasih 3. Kemudian yang D dan C 8. Nah, seperti ini. Atau juga ini bisa 9. Nah, sama seperti pada kolom M tadi, untuk pernyataan di kolom L ini kita harus memilih. Kita ambil dulu salah satu, ini misalnya kita ambil 8 pernyataan di kolom di tipe kepribadian D ini, 8 pernyataan. Nah, pilih saja pernyataan yang jelas-jelas menggambarkan tipe D atau dominan ini. Dan bisa mengerjakan seperti tadi, bisa urut atau dengan sistem acak nomor. Oke, kita mulai saja. Untuk tipe dominan, ini misalnya kita acak nomor 5, coba nomor 5. Nah, misalnya ini membeli karena dorongan. Nah, ini D, dominan dia, apa yang dia pengen dibeli. Kemudian kita acak lagi misalnya nomor yang tidak kita sukai ya, tapi yang tipenya dominan itu adalah misalnya nih 14 coba. Nah, di sini ini dominan nih, kita nggak suka, ingin kemajuan peningkatan. Nah, kita atur di sini, kita jawab tidak suka ya, dominan. Kemudian 15, ini ada tipe D-nya itu D ini, suka bersaing, kompetitif, suka tantangan. Nah, ini kita coret di sini untuk di kolom L atau list yang tidak kita sukai. Kemudian 18, nih 18 di sini pemberani tegas, kita coret udah berapa tadi, 3 ya. Kemudian di nomor 19, di nomor 19 itu nih tidak takut berkelahi tidak takut untuk berkelahi, ini sangat dominan sekali. Kemudian 20 merencanakan. Nah, ini merencanakan masa depan. Nah, ini kadang-kadang tidak sukai, dominan. Kemudian nomor 21. Nah, ini ingin kesempatan baru itu jadi dominan, ingin memenang kekuasaan yang lebih, ini juga dominan. Kita pilih salah satu aja, ini dominan semua. Kemudian 23. Nah, di sini peraturan membuat menjadi bosan. Nah, ini biasanya orang dominan, ada peraturan membuat bosan. Nah, kita sudah memilih tadi yang tidak kita sukai dengan tipe dominan, itu udah nih 8 ya. Kemudian kita mengerjakan tipe I atau tipe S dulu yang paling sedikit agar mudah. Oke, kita pilih tipe S sebanyak nih 3 nomor.
tipe S. Kita acak lagi misalnya yang nomor 6 ini. Ini waspada, berhati-hati. Nah, ini PS. Kemudian 7. Misalnya di nomor 7. Menjadi bagian dari kelompok. Nih, kita pilih. Udah berapa tadi? 2 ya. Kemudian kurang 1 lagi. Coba di nomor 9. Ingin keteraturan dan rapi. Nah, ini orang steadiness atau S tadi. Udah 3 berarti. Kemudian kita pilih yang I sekarang. Yang influence 4 nomor. I misalnya kita pilih I di nomor nih 1 nih, percaya pada orang lain. Nah, ini I 1. Kemudian 3, kita coba lihat 3. Kita cari tipe I nya ini. Nih, sosial pertemuan kelompok. Ini I. Kemudian nomor 4. Kita cari I nya ini. Pusat perhatian. Suka bersosialisasi. Ini I banget ini. Udah 3 berarti ya. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 13 misalnya. Kita cari yang I ini, hidup atau lincah, banyak bicara. Ini I banget, berarti sudah 4. Nah, yang terakhir kita cari nilai C ya, tipe kepribadian C 8 nomor. Oke, langsung saja. Nomor 2 ini ada nggak nih? Kerjakan dengan benar, ketepatan sangat penting. Nah, ini compliant banget ini. 1, kemudian 8 ya. Nomor 8 tuh misalnya ingin segala sesuatu akurat dan pasti. 2. Kemudian 10. Kita lihat. Misalnya ada 10 atau 11 mungkin. Oh, 10. Di sini memendam perasaan dalam hati. Nah, ini itu compliant banget. Kemudian 11 juga ada nih, mengalah, tidak suka pertentangan nih, compliant banget. Kemudian nah, ini 12 itu saya akan mendapatkan fakta-faktanya. Nah, ini biasanya untuk mendapatkan simpulan orang compliant biasanya ingin mencari fakta-faktanya. Kemudian kan kita ini udah coba nomor 17 kita cari yang Jawa nih. Tenang, pendiam, tertutup. Nah, biasanya orang compliant itu tenang, pendiam, tertutup. Kemudian kita cari lagi kita cek nomor 22 ini udah semua ya. 22 udah enggak nih? 22 penganalisa yang baik. Nah, ini compliant banget juga. Kemudian udah berapa tadi? 7 ya, kurang 1 lagi nih. Coba nih di 24. Nah, ini memegang teguh standar yang tinggi atau akurat. Nah, ini compliant banget. Berarti udah 8. Nah, kita sudah menyilang di kolom yang kita sukai, di bawah kolom L ini. Udah selesai, jumlahnya udah sama seperti yang kita buat polanya. Nah, saya ingatkan juga, dalam tes terdapat juga pernyataan kecohan atau pernyataan yang sulit digolongkan pada atau menurut tipe DISC, karena biasanya mewakili beberapa tipe kepribadian sekaligus atau bahkan tidak ada hubungan dengan tipe
DISC itu sendiri. Nah, pernyataan kecoan ini tidak akan dihitung dalam penskoran. Nah, contohnya misalnya kita cari nih di nomor 3 nih, yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan. Nah, di sini di kolom yang kita sukai ini juga sangat tidak berhubungan dengan 4 kepribadian tadi. Begitu juga dengan hal yang tidak kita sukai seperti ini. Oke, setelah kita selesai mengerjakan tesnya, maka kita akan bahas scoring tesnya, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah lembar penskoran di mana terdapat isian biodata peserta, serta tabel, serta kolom grafik untuk menggambar grafik hasil tes. Pada lembar ini juga dilengkapi dengan instruksi cara mengisi tabel kolom penilaian ini, sehingga dari tabel penilaian kolom ini nanti akan dibuat grafik di MOS, di tabel atau grafik M, grafik L list atau dan grafik change. Oke, langsung kita mulai saja. Tadi kita sudah mengerjakan di bawah kolom MOS atau hal yang kita sukai. Kita tadi sudah menentukan polanya, yaitu D. Kita tadi mengerjakan dapat 5 nomor, kemudian I-nya itu 9, kemudian S-nya tadi 7, kemudian C-nya 3. Nah, di total 5 tambah 9 tambah 7 tambah 3 itu 24. Tidak ada bintangnya, kita menjawab semua. Kemudian di kolom list tadi kita juga sudah mengerjakan, dan apabila kalau kita cocokkan dengan kunci jawaban ini sudah ada tadi yang ada bintangnya tuh, ini pendidikan kebudayaan dan yang lagi. Nah, tadi kelupaan itu di nomor 16 kalau nggak salah, itu kita dapat bintang 1, tapi belum saya kasih bintang. Coba. Nah, di sini sering terburu-buru. Nah, ini juga bintang tuh. Sering terburu-buru atau merasa ditekan, nomor 16 tuh. Nah, itu tadi kita akan memilih itu tapi kelupaan. Nah, nanti mempengaruhi di kolom list ini yang tidak kita sukai. Tidak suka terburu-buru atau merasa ditekan, sehingga yang tadi kita sudah tentukan polanya. Untuk di kolom list yang tidak kita sukai itu D-nya 8, I-nya 4, kemudian S-nya 3, terus C-nya 8. Nah, ini dijumlahkan itu hasilnya 23, 8 tambah 4 tambah 3 tambah 8, kemudian dapat bintang 1. Nah, berarti ini enggak 24 lagi. Nah, setelah itu di tabel Ceng ini kita isikan hasil pengurangan MOS dan list nih. 5 kurangi 8 min 3, kemudian 9 kurangi 4 5, kemudian 7 kurangi 3 itu 4, kemudian 3 kurangi 8 itu min 5. Nah, sekarang kita masukkan datanya itu ke dalam grafik. Nih, grafik 1 MOS, grafik 2 list, grafik 3 change. Oke. Ini ada kolom-kolomnya D, I, S, C. Begitu juga dengan ini dan ini juga. Nah, tadi kolom MOS D kita tipe D, dan D kita jawab skornya 5. Nah, cari di sini 5. Nih 5 kita bulatin. Kemudian I tadi 9. Kita cari di sini. Oh, di sini.
Kemudian S. S itu tadi kita menjawab 7 skornya. Kemudian yang C ya, itu 3. Nah, ini kalau dibuat grafik seperti ini. Nah, kita hubungkan. Nah, kemudian grafik list, grafik kedua. Kita dapat tadi nilai D-nya itu 8 nomor. Kemudian nilai I-nya itu 4 ini. Kemudian nilai S-nya itu kita 3. Kemudian nilai C itu 8. Nah, dihubungkan untuk grafik. Nah, kemudian di grafik change, hasil pengurangan tadi kita masukkan di sini. Tadi D-nya kita dapat -3. -3 itu sini ya. Kemudian I-nya itu +5, ini +5. Kemudian S-nya itu 4. Ini. Kemudian C-nya kita dapat -5. Nah, kita hubungkan. Nah, udah jadi 3 grafik ya. Most, list, dan change. Nah, setelah kita lihat di sini ada ini garis 0 ini. Nah, garis 0 ini itu adalah tanda batas menampilkan tipe kepribadian kita. Nah, kalau kita lihat di grafik mouse ini kan yang paling atas itu kan ini I ya. Berarti I, kemudian S, kemudian D dulu ya, D, kemudian C. Nah, kalau yang tengah ini, yang list ini, yang pertama malah S, kemudian I, kemudian ini C, yang terakhir D. Nah, di grafik change itu yang pertama I, yang kedua S, yang ketiga D, yang ketiga C. Yang terakhir C, maaf. Nah, setelah kita bandingkan ini grafiknya, ini ada yang sama nih antara grafik M dan grafik C. Nah, berarti ini adalah grafik atau lembar soal yang dapat menilai kepribadian diri kita yang sesuai dengan pekerjaan yang akan kita incar atau lamar. Nah, di sini ada batasnya nih, titik 0. Berarti untuk tipe I dan S yang ini itu berarti tipe kepribadian yang tertampil oleh kita, yang menampilkan tipe kepribadian kita, sehingga akan cocok tadi dengan lowongan pekerjaan yang kita incar tadi, berhubungan dengan orang banyak. Pada grafik ini kan seperti yang tak bilang di depan tadi, ini sama grafiknya. Nah, apabila pada grafik tidak ada yang sama seperti ini, dari ketiga ini nggak ada yang sama. Ini ada yang sama nih polanya, ISDC, ini juga ISDC. Berarti kalau tidak ada yang sama grafiknya, berarti tes ini atau ujian DISC ini tidak bisa menilai kepribadian seseorang, karena berarti jawaban Anda tidak konsisten. Jadi tidak bisa untuk menilai atau mengukur kepribadian seseorang yang sesuai dengan profil pekerjaan yang diincarnya. Oke, segitu saja. Sekian pembahasan kami mengenai tes DISC ini. Salam sukses.